Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ike Lutfian Nursa Fitri dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan laporan PPL gelombang 3 FEBI IAIN Tulungagung. Sebelumnya saya mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan praktek pengalaman lapangan ini dengan baik dan lancar. Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Maftuhin MAg selaku Rektor IAIN Tulungagung. Yang kedua kepada Bapak Dr. Haji Dede Nur Rahman MAg selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Yang ketiga kepada Bapak Dr. Muhammad Aswad SAg MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Yang keempat kepada Bapak Siswa Yudianto MM selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Yang kelima kepada Ibu Lantip Susilowati SPD MM selaku dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan bimbingan arahan kepada saya selama menjalani PPL. Yang keenam kepada Ibu Samratul Aziza selaku pemilik PT Putrajaya Nanas. Yang ketujuh kepada seluruh karyawan PT Putrajaya Nanas yang ikut membantu saya. Yang kedelapan kepada orang tua dan keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk saya. Saya merupakan peserta gelombang 3 PPL FEBI IAIN Tulungagung tahun 2020. PPL gelombang 3 FEBI IAIN Tulungagung pada tahun 2020 ini berbeda dengan PPL pada tahun-tahun sebelumnya, di mana PPL pada tahun 2020 ini tepatnya pada PPL gelombang 2 dan 3 telah terjadi pandemi COVID-19 dan mengakibatkan PPL gelombang 2 dan 3 untuk dilakukan di desanya masing-masing. Tempat tinggal saya beralamatkan di Dusun Sidorejo, RT 2 RW 2, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Di mana saya memilih tempat lembaga untuk PPL saya yaitu di PT Putrajaya Nanas. PT Putrajaya Nanas sendiri merupakan lembaga atau perusahaan yang mengelola atau membuat produk minuman yang berbahan dasar dari nanas itu sendiri. Praktik pengalaman lapangan merupakan salah satu bentuk penerapan atau pengaplikasian secara sistematis antara teori yang diberikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang dilaksanakan secara langsung di lapangan untuk menjadi tenaga yang profesional. Tujuan utama dari diadakannya praktik pengalaman lapangan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung adalah untuk membina profesionalitas mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuannya. PT Putrajaya Nanas berlokasi di Dusun Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Tepatnya di RT 1 RW 2. Lokasi tersebut berada di sebelah selatan Pasar Patok yang menjadi pusat perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu, letaknya kurang lebih 50 meter ke barat dari lapangan Sidorejo. Tempatnya mudah dijangkau dan dilihat banyak orang. Lokasi tersebut berbatasan langsung dengan Desa Ngancar yang merupakan wilayah perkebunan nanas. Lokasi PT Putrajaya Nanas juga memiliki faktor pendukung yakni berada di pinggir jalan raya yang menjadi penghubung antar kota Blitar dan Kediri.
Awal mula pendirian PT Putrajaya Nanas dilatar belakangi oleh ibu mertua Ibu Samratul Azizah yang notabene memiliki penyakit asam urat dan kolesterol. Setiap pulang dari perkebunan nanas, ibu dari Bapak Priyadi selalu merebus nanas untuk diminum dan dijadikan obat untuk meredakan atau menurunkan rasa sakit akibat asam urat dan kolesterol. Karena pada dasarnya nanas merupakan salah satu buah yang memiliki kandungan atau khasiat untuk mengobati atau menurunkan penyakit asam urat dan kolesterol. Hal ini yang mendorong Bapak Priyadi dan Ibu Samratul Azizah untuk mendirikan perusahaan olahan minuman sari buah nanas segar, yaitu yang diproduksi oleh PT Putrajaya Nanas sendiri. Kemudian visi PT Putrajaya Nanas yaitu menjadikan produk minuman sari nanas segar dari PT Putrajaya Nanas sebagai ikon Kota Blitar dan meluas hingga dikenal di seluruh Indonesia. Selanjutnya misi PT Putrajaya Nanas ada dua, yaitu yang pertama, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar PT Putrajaya Nanas, khususnya masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya, terlebih lagi bagi masyarakat Blitar pada umumnya, dengan mempekerjakan mereka-mereka yang berKTP Sidoarjo atau yang berKTP Blitar. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu menyediakan produk minuman sari nanas yang berkualitas, bermutu tinggi, berkhasiat bagi tubuh, serta enak. Kemudian untuk struktur organisasinya sendiri, PT Putrajaya Nanas dalam operasionalnya belum memiliki struktur organisasi yang terstruktur. Struktur organisasi PT Putrajaya Nanas termasuk kategori struktur organisasi lini, di mana hanya ada atasan dan bawahan atau pemilik dan pekerja saja. Pemilik PT Putrajaya Nanas bertindak sebagai direktur serta manajer, di mana Bapak Priyadi sebagai direktur dan Ibu Samratul Azizah sebagai manajer. Bapak Priyadi dan Ibu Samratul Azizah merupakan sepasang suami istri. Para pekerja melakukan kegiatan produksinya diawali dengan mengupas buah nanas itu sendiri, di mana sebelumnya para pekerja menyortir buah nanas untuk dijadikan bahan baku untuk membuat minuman nanas atau segar. Para pekerja sedang melakukan proses perebusan atau pemasakan nanas yang sebelumnya nanas telah diiris-iris menjadi beberapa bagian tipis-tipis setebal 1 cm. Karena ketebalan dari buah nanas itu sendiri dapat mempengaruhi rasa dari minuman nanas tersebut. Sambil menunggu air rebusan nanas matang, para pekerja juga melakukan pelipatan kardus untuk packing minuman segar. Setelah itu, tidak lupa para pekerja juga menstempel kadaluarsa pada kardus packing sari buah nanas.
Setelah air rebusan matang, masuklah kepada proses pengemasan di dalam mesin filling kapsiler. Tak lupa para pekerja membersihkan tempat produksinya. Setelah proses pengemasan dalam mesin filling kapsiler, kemudian pekerja juga melakukan yang namanya quality control, di mana quality control ini adalah cara untuk mengecek atau menyortir minuman terhadap kebocoran atau kerusakan atau tidak lolos uji melewati meja berjalan. Setelah minuman dimasukkan ke dalam kardus packing, maka para pekerja akan memplaster kardus tersebut dan tak lupa memasukkan sedotan sebelumnya. PT Putra Jaya Nanas sebagai perusahaan industri rumah tangga atau badan usaha pengelolaan minuman sari nanas segar tetap melakukan kegiatan produksi setiap hari di tengah pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan produksi PT Putra Jaya Nanas ialah terganggunya kegiatan produksi tersebut akibat penurunan permintaan konsumen saat pandemi. Bentuk terganggunya kegiatan produksi tersebut seperti terjadinya pengurangan jumlah produksi akibat permintaan konsumen menurun. Sebelum pandemi, permintaan konsumen bisa mencapai kurang lebih 1.000 dus per hari. Sedangkan ketika pandemi, permintaan konsumen menjadi kurang lebih 500 dus per hari. Hal tersebut mengakibatkan produsen mengambil langkah untuk melakukan pengurangan terhadap jumlah produksinya yang semula memproduksi 2.500 hingga 3.750 liter per hari atau 10 hingga 15 kali masakan menjadi hanya 1.250 hingga 1.500 liter per hari atau sama dengan 5 sampai 8 kali masakan saja.
Per 1 kali masakan 250 liter menghasilkan 60 dus produk minuman segar. Jadi per 1 hari sebelum pandemi, PT Putra Jaya Nanas bisa memproduksi sebanyak 600 hingga 900 dus, sedangkan saat pandemi hanya memproduksi minuman sebanyak 300 hingga 480 dus saja. Selanjutnya, dampak dari pandemi terhadap kegiatan produksi PT Putra Jaya Nanas yaitu terjadinya perubahan jam kerja. Sebelum pandemi, jam kerja di PT Putra Jaya Nanas adalah pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia Barat, sedangkan saat pandemi jam kerja diubah menjadi pukul 7 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Perubahan jam kerja untuk para pekerja dilakukan PT Putra Jaya Nanas akibat adanya pengurangan jumlah produksi yang harus diproduksi oleh para pekerja. Kemudian yang terakhir yaitu terjadinya pembagian shift. Sebelum pandemi, 10 pekerja melakukan kegiatan produksi secara bersama dalam satu shift dan masuk setiap hari, yaitu hari Senin hingga Sabtu. Untuk yang terakhir, dampak dari pandemi COVID-19 sendiri terhadap kegiatan produksi PT Putra Jaya Nanas yaitu terjadinya pembagian shift kerja, di mana sebelum pandemi COVID-19 10 pekerja melakukan kegiatan produksi secara bersama dalam satu shift dan masuk setiap hari, yaitu hari Senin hingga Sabtu. Kemudian saat pandemi, PT Putra Jaya Nanas hanya melakukan pembagian 10 pekerja menjadi 2 shift yang mengakibatkan masing-masing shift bekerja berselingan. Artinya masing-masing shift dibuat 1 hari bekerja dan 1 hari libur. Jadi untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat hanya shift 1 yang bekerja atau masuk kerja. Kemudian hari Selasa, Kamis, dan Sabtu hanya shift 2 yang bekerja. Langkah tersebut diambil PT Putra Jaya Nanas agar PT Putra Jaya Nanas tetap bisa melakukan kegiatan produksi setiap harinya tanpa mem-PHK para pekerjanya di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu perlu tindakan dan strategi agar PT Putra Jaya Nanas tetap bisa beroperasi dengan tetap melakukan kegiatan produksi dan tetap bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 serta bisa meningkatkan permintaan konsumen lagi.